Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala ba'du. Saya hormati sahabat saya Sahibul Bait Bapak Dikin beserta keluarga, dan saya hormati para alim ulama, para asatidz sekalian, berkhusus sahabat saya Pak Ustadz Kiai Fakhrul Razi, ya kan? Almarhum. Almarhum. Dosanya almarhum. Ya, dosanya almarhum. Juga Ustadz Nur Sofi, segenap para asatidz kita ini, dan sahabat saya juga Ustadz Cepi. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya udah nggak mau ceramah lagi. Ini mah karena Bang Dikin yang undang. Dia kata dari zaman Nabi Adam saya belum pernah kemari. Dari zaman Nabi Adam dia kata gitu. Ya lo kan ini nih, emang anak mau umroh pakai oga juga. Maka dengan tidak dengan berat hati gitu. Saya memang sudah lama pengen mengunjungi beliau biar semua ada keberkahan ya, amin ya rabbal alamin. Dan ketertarikan untuk ceramah itu sudah hilang dari hati saya. Jadi ini mas semata-mata menghormati Bang Dikin lah, bukan karena ceramah. Dan ini saya memberitahukan agar saya jangan diundang. Kalau ada acara jangan undang saya, maksudnya saya kagak bakalan mau, ogah pasti gitu. Saudara, keberangkatan Ananda, saudara Ulfa. Lutfi, soalnya saya panggil Arab-Arab aja. Orang ini mau mirip Arab, mau babanya namanya cakep, Masya Allah. kayak Arab, panggil Arab pun. Juga Mbak Tadi Ulfa. apa yang beliau sampaikan tentang doa, minta maaf, ridho dan lain sebagainya, memang seharusnya begitu. Sebutnya walimatus safar. Maka saya memperkuat dari apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan perjalanannya pulang pergi sehat walafiat. Dan Allah berikan kekuatan lahir batin, baik dalam perjalanan atau sesampai di sana untuk menunaikan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada nabinya tentunya, juga nabi kita sekalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga berziarahnya beliau diterima oleh Rasulullah. Saudara-saudara, tadi saya ngobrol sama Ustaz Fahru Aseng, Ustaz Aseng ya. Ustaz Fahru Aseng, Ustaz Fahru Rozi. Kan dia saya bagi rokok ceritanya. Ya, saya bukan kiai, jadi mohon maaf aja. Ya begini adanya. Pas saya bagi rokok dia ogah. Kebetulan saya lagi mikirin ceramah apa ini ntar yang saya sampaikan. Sekarang saya udah tutup buku jadi bahannya habis. Jadi apalan-apalan yang lalu juga pada lupa. Kalau saya ulang lagi ntar orang pada ngomong begini, cek yang dulu bel gitu. Yang dulu disampaikan. Lalu saya lagi mikir-mikir gitu. Ustaz Aseng saya bagi rokok. Pas saya bagi rokok, ogah dia. Dia ngeluarin rokok dari kantongnya. Saya pikir dia punya rokok kan dari kantong dia. Dia kata gini, boleh dibagi itu. Dia kata, kan saya ustadz jadi boleh dibagi. Parah saudara. Rokok boleh dibagi. Di situ saya nangkep. Ini bahan ceramah saya. Apa yang saya petik bahwa Ustaz Aseng nggak bisa hidup sendiri. Ilmu dia punya, duit kagak punya. Betul nggak begitu? Ya lihat apa dari mukanya. Orang punya duit makan beda. Ya. Jadi ilmu dia punya, untuk panggil Ustaz belum mengatakan dia panggil Ustaz juga karena ada ilmunya.
Cuman dari muka kelihatan kalau dia nggak punya duit. Ini kalau Ustadz lain mah saya udah disambit sama dia. Berhubung saya kenal sama dia, Firaun belum lahir. Firaun belum lahir saya udah kenal dia. Jadi dia mau marah bagaimana udah susah. Nah. Jadi artinya apa? Bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Ya, coba sendiri Ustadz, kagak ada muridnya, sama kagak bisa ngerokok, nggak ada yang bagi rokok, gitu. Terus kita sebagai orang bodoh, saudara, hidup sendiri juga. Coba apa hidup sendiri sebagai orang bodoh? Siapa yang ngajarin ngaji? Jadi hidup itu tidak bisa sendiri, bertergantungan. Ya, saya juga datang sini kalau kagak ada orang, nggak bisa mau ngapain. Jadi saya kan bertergantungan juga. Saudara juga ngumpul-ngumpul begini doang, terus kagak ada yang ceramah. Lo mau ngapain pakai gelar tikar kan begitu. Jadi semuanya serba bertergantungan. Nggak bisa orang hidup sendiri. Cuman ada ketergantungan yang selamanya. Ada ketergantungan yang sebentar. Kalau yang dimaksud ketergantungan yang sebentar itu adalah ketergantungan pada orang yang kita butuhkan. Saat orang itu tidak ada gantinya. Kita butuh sama tetangga, tetangga butuh sama kita. Tapi sebentar. Sebentarnya apa? Kalau dia mati, ada gantinya. Ya tetangga gua mana baik banget sama gua lagi. Paham banget dia masalah gua kagak punya duit, udah nawarin aja. Enak tuh yang gitu tuh. Yang itu kita piara aja tuh ya. Pas begitu dia meninggal, hati kita masih sedih. Tapi besok mah, teman gua ada yang satu lagi tuh ada gantinya. Ketergantungan temporer. Terikat waktu hanya beberapa tahun saja. Tapi ketika tidak ada, kita akan menemukan gantinya. Bisa jadi orang yang ganti itu seperti dia, atau bisa lebih dari dia, atau di bawah dia. Intinya ada gantinya. Ada ketergantungan itu selamanya, tapi hanya semasa hidup di dunia. Ada ketergantungan anak kepada orang tua. Sampai orang tuanya meninggal, masih bertergantungan. Kalau dia jarah begini ngomong, Mbak doain saya. Ya kan orang udah mati masih minta doain. Kan dia yang doain babanya. Artinya anak sama orang tua itu hidup dan matinya tidak akan pernah putus ketergantungannya. Gitu. Bahasa ketergantungan itu mengandung arti orang itu senantiasa butuh, makanya bertergantungan. Kalau dia cukup, Pak, nggak perlu ketergantungan lagi. Gitu. Asa ini kan nggak punya duit, terus duitnya banyak, udah santai aja cuek. Karena udah nggak butuh lagi. Jadi ketergantungan itu menandakan bahwa saya sesungguhnya dia butuh. Itu yang bertergantungan lama sama orang tua. Makanya selagi seorang anak masih merasa bertergantungan sama orang tua dan masih ingat sama orang tuanya, bahkan senantiasa masih mendoakan orang tuanya, CS. Nyalamin, Pak. Iya, nyalamin. Jadi dia bertergantungan juga sama Bang Dikin. Kenapa? Sebab kalau sana yang nggak dimpanin mati. Tapi Bang Dikin juga bertergantungan juga sama dia. Mengapa? Kalau dia nggak bunyi dia stres. Ya, saling bertergantungan ya. Dah, jadi kemana aja nih? Balik lagi. Selagi anak ingat dan mendoakan orang tua, maka sepanjang itu pula, walau orang tuanya sudah tidak ada, keberkahannya tetap bakal turun kepada anak. Walaupun kita udah punya cicit, tetap aja kita bocah dibanding orang tua kita. Tuh orang udah aki-aki, udah tua bener. Iya kata lu, kata babanya mah entong. Maka kalau orang Betawi mau udah tua banget juga panggil entong sama babanya. Sini tong, saya udah punya mantu Pak. Iya punya mantu ke bawah, kalau ke atas lu anak gua. Nah gua panggil entong. Ya ada yang begitu kan? Entong Paul namanya. Nah, kedua ketergantungan sama guru. Itu pun sama, hidup dan matinya. Ketika seorang murid masih mengingat dan mendoakan akan gurunya yang pernah mendidiknya, walaupun gurunya sudah tidak ada, maka sepanjang pengabdian
ingat dan mendoakan gurunya masih terus berlangsung, maka sepanjang itu pula keberkahannya tidak akan pernah terhenti. Ngucur terus tuh sama murid, walaupun muridnya udah jadi kiai gede, karena dia ingat dulu dididik sama gurunya, maka keberkahan gurunya, walaupun andai kata pengalaman murid lebih jauh dari gurunya, ilmu murid lebih banyak daripada gurunya, karena memang dia bersumber dari gurunya yang sudah meninggal, maka dia merasa tetap di bawah kaki gurunya, sealim apapun dia. Tidak pernah dia melupakan akan gurunya di dalam doa-doa yang dipanjatkan setelah sholatnya. Maka sepanjang itu pula keberkahan guru tidak akan pernah terhenti berkucur kepada dia. Dua tuh yang nggak bisa terputus. Itu udah kali situ. Tapi ketangkep ya. Tangkep. Tapi walaupun begitu saudara, guru dan orang tua tak bisa menahan anaknya masuk neraka, nggak bisa. Sayangnya orang tua tuh nggak bisa saudara, supaya anak kagak masuk neraka, nggak bisa. Kalau Allah katakan walaupun lo soleh karena gue ingin anak lo masuk neraka atau masuk neraka, nggak bisa. Walaupun dia punya guru, kemudian Allah Ta'ala kehendaki muridnya masuk neraka, nggak bisa ketahan. Sebab ini bagian sifat jaiz bagi Allah. Kata Allah Ta'ala walaupun guru lu wali, emang gue pengen masuk ke neraka, masuk aja. Yang bisa menghentikan dia masuk ke neraka itu hanya seorang sealam semesta, yaitu Nabi kita Muhammad. Gitu. Jadi ini ketergantungan dunia dan akhirat, ketergantungan hidup dan mati, ketergantungan di alam dunia, di alam kubur, di alam mahsyar, ketergantungan berada di atas suratul mustaqim. Tidak ada lain, hanya bertergantungnya kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang diberikan mandat syafaat dari Allah Ta'ala untuk selamatkan manusia daripada siksa yang Allah Ta'ala sudah siapkan, seperti yang Rasulullah sabdakan, inna syafaati li ahli kabair min ummati, sesungguhnya pertolonganku telah aku persiapkan sejak lama untuk para pendosa-pendosa besar dari para kalangan umatku. Udah disiapin Rasulullah. Tapi jangan artinya begini, alhamdulillah, berarti gua nih, karena dosa besarnya mah gua aja begitu. Paham gak ya? Berarti yang dapat syafaat gua kali ini ya, karena gua yang pelakunya. Jangan girang dulu, kan orang sealam dunia mah banyak. Gitu, sebab diantara seluruh yang orang melakukan maksiat, kudu ada yang ke neraka tetap. Walaupun Allah Maha Pengampun, enggak semuanya ke surga, ada yang ke neraka. Nah, nggak taunya yang ke neraka dia orangnya. Gitu. Bisa gue yang ke neraka gitu. Jangan pede dulu. Jadi ketergantungan manusia tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah putus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, walaupun kita kagak ketemu itu, walaupun kita nggak pernah ngimpiin itu, tapi jalinan itu terus kita lakukan tatkala kita melaksanakan ibadah sholat. Dan apabila jalinan itu kita putuskan, sholat kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Walaupun yang kita sembah Allah, walaupun kita sholatnya lillahi ta'ala, nggak boleh ketika sholat kita bilang Allahu Akbar, aku sholat zuhur 4 rakaat karena Nabi Muhammad, nggak boleh. Kudu karena Allah Ta'ala. Walaupun memang sholat karena Allah Ta'ala, namun ketika sholat tak ada jalinan kepada Nabi Muhammad, sholatnya ditolak. Jadi syarat orang bisa terikat jalinan hubungan kepada Allah ketika dia tidak memutuskan hubungan kepada Rasulullah SAW. Mana buktinya? Itu kita lagi sembahyang, mata gini, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Coba dah kita lagi sembahyang, ngomong sama bini kita, batal nggak sholatnya? Kalau sembahyang kayak pengen ngopi di hati gitu, kita kata gini, air matang gitu, sama bini kita, batal saudara. Jangankan ngomong sama manusia yang sama-sama bisa berkomunikasi, ngomong sama binatang yang kagak bisa balas omongan kita, batal juga sholatnya. Ada kucing lagi sholat, kita lagi sholat, di depan ada kucing, kita kata gini, itu batal. Terus anak kita yang masih kecil, yang ngomong belum bisa, tapi ngajak bercanda, melet-meletin kita lagi sholat. Terus kita ngata gini, batal. Anak kita meledin, kata anak kita, ayah. Terus kita lagi sholat, kita gitu terus sekali batal.
Saking kalau sudah ada takbiratul ihram, semua yang halal dilakukan sebelum sholat yang akan membatalkan sholat menjadi haram. Makanya bahasanya ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal, harus terkontak terus kepada Allah Ta'ala. Kecuali kalau dia katakan assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, maka sholatnya mulus. Kalau itu nggak dibaca batal tuh Rasulullah mah, kalau nggak ada keterkaitan, maka itu mengisyaratkan bahwa keterikatan kita kepada Nabi Muhammad sudah jauh-jauh kita lakukan di ini alam dunia, agar kita tidak terputus selama-lamanya sampai kita dihantarkan ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala selamatkan daripada adab neraka dengan sebab di antara apa yang kita lakukan dari amal-amal saleh, dan terutama berkah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu secara sore, secara jelas Allah Ta'ala yang perintahkan untuk jalin hubungan pada Rasulullah. Sebelum kita diperintahkan, Allah yang jalin. Kata Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Ta'ala mengikat hubungan kepada Rasulullah. Tapi bukan berarti Rasul itu Tuhan. Rasulullah ini hamba kesayangan yang paling taat kepada Allah Ta'ala di antara seluruh makhluknya. Karena Nabi mah dapat bala apapun enggak pernah ngeluh di lidahnya juga di hatinya. Enggak pernah begini, ya Allah sakit, enggak pernah. Jadi semuanya yang takdir Allah Ta'ala tetapkan untuk Nabi Muhammad Rasulullah itu bukannya nerima takdir begitu saja, tapi beliau mah ar-ridha bil qada, ridha yang menjadi ketetapan Allah. Begini contohnya, saat Rasulullah masih ada, dikabarkan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau sayang di antara semua yang ada? Sahabatmu, istrimu, atau siapa? Kata Rasulullah, Hasan wa Husain. Orang dimana juga saudara ama anak mah sayang, tapi ama cucu lebih sayang. Ama anak mah kadang-kadang kagak keingetan pulang bawain berkat, ama cucu mah kagak punya duit juga ngutang. Cukup demen mainan ini nih, gua beli dulu dah. Pas dapat lah kagak ada duit ini, ngutang buat cucu mah. Kalau anak mah saudara-saudara, palanya dijitak sama orang enggak terlalu kesel, walaupun kesel. Tapi cucu kalau dijitak sama babanya kita tabokin. Tuh begitu, saking sayangnya sama cucu saudara. Kalau cucu